Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kulbiha, NIM 240 dari kelas F. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai environment atau lingkungan kerja dari Android Studio. Ini adalah proyek saya yang lama. Di sini untuk membuat proyek baru, di sini pada menu bar, di sini kita pilih file, kemudian klik, kemudian arahkan pada new, kemudian klik new project. Kemudian di sini ada pilihan beberapa template untuk projectnya. Ada font and tablet, Wear OS, Android TV, kemudian otomotif. Uh, untuk smartphone, di sini nantinya akan membuat template font and tablet. Di sini ada beberapa activity untuk halaman Android, aplikasi Android yang akan dibuat. Namun di sini saya memilih empty activity. Kemudian klik next, kemudian nama foldernya, misal 240. Kemudian nama package-nya, kemudian lokasi penyimpanannya di sini default, kemudian language atau bahasanya. Di sini ada dua pilihan, Java atau Kotlin, tapi karena pada praktikum menggunakan Java, maka di sini saya memilih bahasa Java. Kemudian untuk minimum SDK-nya, di sini saya memilih default Android 5.0 Lollipop. Kemudian klik finish untuk membuat project-nya. Kemudian menunggu loading untuk proyek Android-nya. Kemudian di sini loading dari proyek telah selesai. Di sini penjelasan singkat mengenai tampilan dari Android Studio. Yang pertama di sini ada di atas ini ada menu bar. Menu bar itu adalah bagian yang memungkinkan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk nantinya bisa melakukan running aplikasi dan meluncurkan alat Android. Seperti di sini. Di sini ada running app-nya, melakukan debug dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga nantinya kita bisa melakukan new project, import project dan lain sebagainya. Ini menu bar. Kemudian di sini ada navigation bar. Di sini dapat membantu kita untuk menjelajah project dan membuka file untuk diedit. Di sini ketika kita menekan folder yang ada, maka nantinya strukturnya akan menyesuaikan dengan apa yang kita buka, apa yang kita klik. Dan di sini ada toolbar. Toolbar di sini memungkinkan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk menjalankan aplikasi Android-nya, melakukan running dari codingan, kemudian device manager ini adalah toolbarnya. Kemudian pada bagian tengah sini adalah merupakan editornya. Jendela editor ini nantinya untuk kita melakukan coding Java dan XML-nya. Kemudian nanti kita juga bisa menata layout halaman aplikasinya pada jendela editor ini. Kemudian di sini ada jendela fitur. Tombol-tombol ini memungkinkan kita untuk melihat fitur-fitur yang tersedia pada Android Studio. Di sini hampir mirip seperti IntelliJ Hadiah. Di sini ada 3 folder. Yang pertama adalah manifest yang berisi Android manifest XML, kemudian Java. Di sini adalah codingan bahasa Java-nya karena tadi memilih bahasa Java untuk mengoding komponen atau halaman dari aplikasi Android. Nantinya untuk berpindah halaman, kemudian mengirimkan data dari form, nantinya akan dikoding pada halaman ini. Kemudian di sini ada unit test-nya juga pada yaitu example unit test di sini. Kemudian untuk folder res atau resource, di sini yang pertama ada drawable. Drawable ini nantinya berisikan gambar-gambar yang nanti bisa di-upload atau source-nya bisa dituliskan pada layout activity main ini, pada layout XML-nya untuk ditampilkan pada halaman aplikasi Android. Kemudian pada layout ini ada activity main XML. Ini adalah nantinya di sini kita bisa membuat halaman-halaman yang ada pada aplikasi Android yang akan kita buat. Di sini ada beberapa pilihan di bar atas ini, yaitu yang pertama desain. Desain akan menampilkan halaman untuk membuat desain full. Di sini ada beberapa palette. Ini ada button, widget, text, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lakukan desain halaman aplikasi Android dengan cara drag and drop. Seperti kita akan meletakkan button di sini. Kemudian image view bisa kita letakkan di sini.
Setelah kita klik OK, nah seperti ini. Atau kita nanti juga bisa tampilan split seperti ini. Ini adalah kode XML-nya. Seperti layaknya HTML pada website, ini adalah codingan nantinya dengan XML untuk melakukan desain dari tampilan aplikasi halaman Android-nya. Kemudian untuk code, di sini akan menampilkan full editor kerja hanya dengan coding saja. Kemudian bisa kita lihat ini seperti IntelliJ IDEA untuk bahasa Java. Di sini ada 2 error dan 1 warning. Tanda seru berwarna merah ini menandakan adanya error pada codingan. Di sini kita bisa klik kanan. Kemudian di sini ada show quick fixes, berarti ada penyelesaian otomatis dari IDE-nya. Di sini bila kita yakin ini akan sesuai dan tidak merubah apa yang kita inginkan pada codingan, kita bisa klik ini untuk menyelesaikan error yang ada pada XML ini. Nah, maka error telah teratasi. Kemudian kita juga bisa mendesain dengan cara melakukan codingan. Misalkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan running dari tampilan yang kita buat ini. Caranya adalah pada bagian toolbar, toolbar ini adalah tempat kita juga bisa merunning, kemudian kita juga bisa melakukan debug aplikasi, kemudian kita juga bisa melakukan pembuatan device manager. Di sini untuk melakukan running ada 2 cara. Yang pertama menggunakan Android smartphone yang kita punya. Kemudian selain menggunakan hardware Android, kita juga bisa running menggunakan Android virtual device dengan cara kita create device, lalu di sini kita memilih device yang akan kita gunakan, virtual device yang akan kita gunakan. Di sini ada juga resolusinya, juga berapa inch, size, ratio, dan density-nya. Di sini saya sudah ada yaitu Pixel 3a API. Kemudian akan langsung saya running activity XML tadi yang telah saya buat dengan codingan. Misal kita akan melakukan running, kemudian kita menunggu Gradle build running-nya selesai. Di sini dapat dilihat bahwa desain yang telah dibuat dapat running tampil pada Android virtual device. Di sini bisa dilihat bahwa gambar ini tidak ada. Caranya agar gambar di sini tampil adalah kita stop dulu. Kita lihat pada bagian image view-nya. Di sini masih tool. Kita ganti up. Kemudian di sini saya punya file yang saya copy. Kemudian saya paste. Saya akan menggunakan nama berformat string. Kemudian source-nya disesuaikan dengan foldernya. Foldernya namanya adalah drawable. Kita bisa yang ini, kemudian enter, maka akan muncul gambar yang telah kita coba tadi. Kemudian kita bisa melakukan running aplikasinya lagi. Kemudian di sini muncul gambarnya. Seperti ini untuk XML. Kemudian untuk main activity, intinya kita bisa mengoding untuk halaman button ini mengarahkan kita ke halaman apa, ataupun kita bisa membuat form input yang nantinya akan mengirimkan data tersebut pada suatu directory atau pada halaman lainnya untuk dimunculkan. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.